Maka orang-orang yang istiqomah, orang yang mentalitasnya kuat, orang yang istiqomah. Kenapa? Itu disebutkan alla takhafu wa la tahzanu. Kesimpulannya itu orang yang mentalnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihan kegiatan. Ya. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairatu wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqu al maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Rois, mana Rois? Bulan. Orang perjalanan jalan mogok motornya. Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dari permasalahannya. Para staf biasa dan ikhwan, akhwat, utamanya tuan rumah Bapak Saidi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Ada dua hal yang mesti selalu disikapi atau menjadi sikap orang yang beriman. Dua hal itu, yang pertama adalah selalu bersyukur. Yang kedua, selalu bertakwa. Itu mesti diingat oleh kita. Selalu bersyukur dan selalu bertakwa kepada Allah. Karena bagaimanapun juga, meskipun kita kadang-kadang melupakan nikmat Allah, tapi dalam rentetan kehidupan dan kesempatan kita selalu diberi oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Kalau dulu orang tua kita menyebut nikmat itu ya sandang, pangan, papan. Kalau sekarang ada tambahannya, kendaraan, simpenan, apalagi? Iya, kendaraan, simpenan, dan aset. Kira-kira begitu. Sandang, walaupun COVID 2 bulan, di 2 tahun nggak ada yang nggak pakaian kan? Ya, malah bingung ibu-ibu sekarang pada beli daster banyak karena nggak kemana-mana. Jadi baju kondangannya nggak pernah dipakai, yang dipakai hanya daster. Makanya laris kemarin beli daster. Ya Bu ya. Sandang, pangan, walaupun 2 tahun ada yang kelaparan. Hanya dada. Malah yang ada tuh over makan, pada gemuk-gemuk kan kelihatan. Ya, kelebihan bansos, gemuk makan. Sebagian nahan-nahan makan malah. Karena sekarang banyak orang yang sakit bukan karena kurang makan, tapi kebanyakan makan. Jadi pangan walaupun COVID masih berjalan, kita tetap aman. Kemudian rumah, insya Allah orang COVID malah punya rumah baru, kan biasa, ya, sedang pangan, papan. Jadi nggak ada yang kurang kan dari kita. Walaupun selama ini banyak mengeluh, susah usaha, kendaraan ada yang sampai jual kendaraan. Saya Malah beli itu kan. Dulu kendaraannya cuma 1-2, kan? Kendaraan 1-2 saja kalau taklim niabah paling duluan. Nah sekarang setiap rumah, setiap orang kendaraannya 1. Ya, taklim niabah ketinggalan tuh. Jadi masalahnya bukan karena kendaraan.
Apalagi tadi selain kendaraan, simpenan. Kalau dulu orang nggak punya duit, malah nggak punya duit beneran. Kalau sekarang, insya Allah masih punya simpenan. Ya ngaku aja kan. Nah, itu artinya, coba, masya Allah. Makanya kita hari ini berbahagia di samping nikmat yang Allah berikan. Ya, euforia kita bukan karena hilangnya atau berkurangnya COVID, tapi euforia kita adalah euforia syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, bagaimanapun juga kan Pak Sandi pakai ini nggak enak kan? Nggak enak pakai ini, kecuali naik kereta, naik kapal apa? Naik kereta apa? Motor aja yang enak, aman dari debu. Tapi kalau nggak di jalan, pengap, sholat ngap, baca Quran ngap, kan? Nggak enak. Ya. Ya. Malah jadi penyakit, ya. Nah, jadi makanya tadi sikap orang beriman dalam hidup ini hanya dua, bersyukur, dan yang kedua bertakwa kepada Allah, ya kan? Kenapa bertakwa kepada Allah? Karena pada akhirnya semua perintah dalam Al-Quran dan hadis ujung-ujungnya adalah anjuran supaya kita bertakwa. Makanya orientasi dalam hidup kita nggak ada lain, bersyukur dan bertakwa. Dan kalau kita kaji tentang apa pintu-pintu rizki dalam Al-Quran kan banyak, mungkin sering disampaikan di talim-talim. Intinya juga nggak banyak, 1, 2, 3, 4, 5, kebanyakan. Intinya juga satu. Jadi pintu rizki itu sebenarnya intinya satu. Apa itu yang satu itu? Jadilah Anda orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu saja rumusnya. Kalau malam Allah menghendaki tahajud, begitu. Kalau mendengar azan, Allah kehendaki mendengar azan sehat, ke masjid. Kemudian subuh, gitu kan? Rasul mendoakan keberkahan bagi orang yang berpagi-pagi baca Quran. Jadi jadilah orang yang dikehendaki Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Dan semakin kita mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah, maka semakin dijamin dekat dengan jaminan. Bentar-bentar istighfar, jangan dibalik. Istighfar, bentar-bentar baca Quran, jangan dibalik juga. Baca Qurannya bentar, gitu. Jadi sering-sering istighfar, tasbih, gitu. Nah, orang yang beribadah kepada Allah karena rasa syukur dan karena takwa, insya Allah akan diberi oleh Allah keikhlasan. Nah, orang yang ikhlas dalam beribadah, bawaannya gimana Pak Sani? Orang yang ikhlas dan bertakwa dalam ibadah, bawaannya senang. Sholat malam senang, baca Quran senang, karena memang rasa syukur. Nah, kalau orang mengerjakan sesuatu karena senang, insya Allah pekerjaannya juga baik, sempurna, badan juga sehat, hati juga bersih, pikiran juga jernih. Yang namanya senang, kan? Mengerjakan sesuatu karena senang. Masya Allah, ya kan? Alhamdulillah, dengar azan kita sholat, senang, ya kan? Lah kapan lagi? Jadi begitu kira-kira. Bisa dipahami. Nah, jadi sebagai seorang mukmin, sikap kita dalam kehidupan ini ada berapa tadi? 1, yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, para iwan sekalian, banyak orang yang salah persepsi dalam hidup. Banyak orang yang dalam hidupnya salah persepsi, salah paham. Nah, Allah terangkan dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14-15. Ada yang hafal gak? Pasti udah hafal semua. Insya Allah. Ayo ikuti yang Allah yang hafal, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amal insan.
Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama. Terus fayaqulu rabbi akraman. Terus wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahanan. Hafal, ulangi Pak Malisan. Ngikutin ini yang datang. Jangan, ayo ulangi dari awal. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Terus wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahanan. Nah, surat apa? Al-Fajr. Ayat ini penjelasannya tentang orang yang salah paham, salah persepsi. Umumnya manusia kalau dia diberi oleh Allah kelapangan, dia merasa orang yang dimuliakan. Jadi kalau dia diberi duit banyak, dia merasa orang yang dimuliakan. Kalau bisnisnya maju, dia menganggap dirinya orang yang dimuliakan. Begitu, duitnya tambah banyak, kemudian apalagi tambah tenar, wah, dia merasa bahwa dia adalah hamba Allah yang dimuliakan. Begitu. Dan persepsi ini kemudian tidak hanya menganggap dirinya, menganggap orang lain juga begitu. Orang yang duitnya banyak, usahanya maju, bisnisnya lancar, rumahnya tambah bagus, kendaraannya ganti yang lebih mewah. Nah, dia ngelihat orang semacam itu, dia nilai juga sebagai orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu namanya tadi apa? Salah apa? Persepsi. Nanti berkembang lagi kalau dia punya anak. Anaknya setelah sholat nyari kerjanya gampang. Terus tambah duitnya banyak. Terus anaknya maju. Dia anggap bahwa anaknya itu dimuliakan. Gitu. Terlepas mau rajin sholat apa enggak urusan. Nah, ini namanya salah persepsi. Bisa dipahami? Ayatnya udah sering dibaca kan? Begitu sebaliknya. Kalau melihat orang tuh ekonominya nggak maju-maju, hidupnya eta-eta, wae, gitu-gitu saja, gitu ya. Karirnya gitu-gitu saja, bisnisnya gitu-gitu saja. Dia menganggap, kata orang lain nih, dunia itu kan berputar seperti roda. Kok rodanya nggak ke atas muternya? Gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, baru mau naik merosot lagi. Nah, ya Allah. Sehingga kadang-kadang putus asa. Kata Ustadz, roda hidup itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, terus ngomong sama istrinya, kok kita nggak pernah ke atas ya? Di bawah melulu. Baru mau naik dikit, merosot lagi, mundur lagi. Nah, kemudian menganggap dirinya sedang diuji. Ini bahasa Qur'annya. Bahasa umumnya, dirinya merasa dihinakan oleh Allah, merasa tidak mendapat kemuliaan, sehingga membicarakan dalam hatinya, Allah nggak adil, kurang apa. Nah, begitu. Pertama itu. Kemudian lihat orang lain juga begitu, untuk cerminan dia. Orang yang nggak maju-maju, bisnisnya nggak nambah-nambah, kendaraannya itu saja, malah ganti yang lebih butut seumpama. Dia anggap dengan ukuran dirinya, dia juga melihat orang lain nggak
dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian lagi merembet kepada anaknya. Nah, begitu. Jadi kalau melihat anaknya pengangguran, karena dalam kacamatanya kalau nggak kerja di kantor, nggak kerja di pabrik, itu namanya pengangguran. Kalau semuanya nggak punya kerjaan tapi duitnya banyak, itu dianggap bukan pekerja. Nah, gitu ya, bukan pekerja. Begitu, ya kan? Nah, ini namanya salah persepsi. Nah, asbabun nuzul ayat tadi surat apa tadi? Ayat berapa? Dan 15. Itu kan kaitannya adalah orang-orang musyrikin Quraisy ketika melihat Rasul. Katanya Rasul itu orang yang mendapatkan wahyu. Kok nyatanya pengikutnya ke orang-orang yang nggak punya. Nah, sementara kalau memang benar wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, kita, kata orang Quraisy, kan mestinya duluan. Nah, kenapa kok mestinya kita duluan? Lah cerdas kita dibanding pengikut Nabi. Nah, kan cerdas kan? Cerdas kita daripada dia. Kedudukan sosialnya pun tinggian kita dibanding mereka. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kemudian tadi melihat bahwa Rasul dan pengikutnya hanya omong kosong saja. Karena tadi salah persepsi. Nah, bisa dipahami. Bisa dipahami, ini banyak loh sekarang, makanya disebutkan ayatnya karena banyak orang yang salah persepsi. Ya Allah. Padahal kalau ditanya, ada nggak yang pengen miskin? Ada. Tapi kalau kita kemudian nggak punya, itu namanya nasib. Gitu. Mana ada orang pengen miskin, Pak Ayah? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang pengen kaya. Nah, kan? Ya Allah, saya sebenarnya dari dulu cita-citanya dari pengusaha. Betul, jadi pengusaha kecil-kecilan. Coba. Ya Allah. Nggak ada orang yang nggak pengen sukses. Semuanya pengen kaya, semuanya pengen kaya. Kalaupun nggak kaya, bukan kita nggak usaha, sudah usaha. Ya kan? Malah kadang-kadang lebih keras kita daripada orang lain. Orang lain jam 9 baru ngantor, kita jam 3 sudah bangun merengek nangis. Nah, kan begitu. Nah, kalau masalah usaha kerasan kita, kan gitu. Tapi kenapa nggak jadi orang kaya? Nasib. Kan begitu. Ya kan? Karena Allah Maha tahu bahwa tinggi rendahnya kemuliaan seseorang bukan karena harta. Tapi kalau orang yang salah persepsi beda. Melihat orang mulia atau tidak tergantung harta dan kedudukannya. Nah, makanya enak tuh ayatnya. Sering dibaca kan? 2 ayat itu bicara tentang orang yang salah persepsi. Nah, khawatirnya jadi penyakit. Udahlah, cukup bapak aja lah yang taklim. Begitu, kamu nggak usah taklim lah, biar kaya. Nah, jangan parah lagi gitu. Sumpah. Yang ngaji aja sampai salah persepsi. Apalagi yang enggak. Nah, bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pada umumnya, apalagi hari ini orang banyak salah persepsi. Punya anak, gak apa-apalah anak saya walaupun gak rajin ke masjid, yang penting kaya. Nah, itu berarti udah salah. Anaknya yang rajin ke masjid diomelin terus, ngikutin tuh abangmu, kerjanya rajin, kaya sekarang. Begitu. Kamu ke masjid malah disalahin ke masjid. Itu namanya salah persepsi. Begitu. Jadi pahami. Loh, ini bahaya loh dari sini, Masya Allah. Nanti tidak hanya seluruh para nabi, semua itu disalahkan. Karena apa? Karena para umatnya, kaumnya itu umumnya salah persepsi tentang hidup. Masya Allah. Nah, coba kalau nggak percaya, menjelaskan tentang ayat ini, surat Al-An'am, ayat yang ke-44. Surat Al-An'am, ayat yang ke-44. Pada ayat itu Allah menjelaskan, insya Allah kalau merupakan ibadah kepada Allah. Belum ketemu Mas Ibi, surat ke-6 ayat 44 Al-An'am.
Udah ketemu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi kalau orang itu sudah lalai tentang kewajibannya, sudah lalai ibadah, sudah salah persepsi, maka Allah akan bukakan segala pintu kesenangan hidup. Coba, Masya Allah. Justru Allah bukakan pintu kesenangan hidup. Yang tadinya usahanya susah jadi lancar, tambah lalai dia. Begitu. Yang tadinya wah macam-macam lah pokoknya dibukakan. Ya Allah, duit gampang, bisnis gampang, gitu kan? Kendaraan ganti gampang, rumah salai. Maka hati-hati kalau tambah duit, terus kok jadi jarang ke masjid. Hati-hati, jangan-jangan ayat itu, ya kan? Dulu nggak punya kerjaan, nggak punya kesibukan, rajin ke masjid, sekarang sibuk. Nah jadi jarang ke masjid. Jangan-jangan ayat itu Allah bukakan pintu pintu kesenangan yang seluas-luasnya dari segala penjuru. Nah, maka kemudian dengan pintu kesenangan itu dia akan menjadi lalai. Falamma farahu, maka tatkala mereka sedang senang-senangnya, akhadnahum baghtatan, kami ambil kesenangan itu tanpa diprediksi sebelumnya. Baghtatan itu tiba-tiba, tanpa diprediksi. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau yang sadar sedikit, tandeh terus begitu kan? Nah, justru dalam proses entardeh itu Allah ambil secara tiba-tiba. Coba bayangin ya Allah, banyak yang diuji seperti itu. Nyari banyak kasusnya, gitu ya. Nyari duit bapaknya ya Allah sampai maju, ternyata ngilanginya gampang. Anaknya terikat narkoba, habis nggak berguna. Kan Allah ambil secara tiba. Kata dia, untuk apa duit saya banyak kalau anak saya nggak jelas? Masya Allah, nyari uang sampai luar biasa, duitnya banyak, tapi kemudian istrinya selingkuh sama yang lain. Loh, buat apa? Nah, begitu loh kira-kira. Apalagi kalau semuanya duitnya banyak, semangat nyarinya. Loh, begitu tinggal menikmati, gak boleh makan apa-apa. Waduh, sedih lagi. Buat apa? Jadi Allah ambil secara tiba. Saat kapan? Saat lagi senang-senangnya. Dan tidak diprediksi sebelumnya baghtatan. Nah, coba tanya. Subhanallah, nauzubillah min. Tapi judulnya apa tadi? Salah persepsi. Ya, hidron. Saya mau materinya dikit-dikit apa? Dikit-dikit ganti. Nah, oleh karena itu para ikhwan, ayolah kita istiqomah dalam kebaikan. Karena ngajinya ini mungkin online suka lupa apa itu istiqomah. Istiqomah itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Sinonimnya apa istiqomah itu? Dia sinonimnya dalam bahasa Arab itu ada istilah dawam. Dawam artinya terus. Selain dawam adalah mulazamah, lazim, artinya membiasakan. Itu istiqomah. Satu lagi istimror, marrah, istimror, ya berkesenam, tidak istiqomah. Jadi kalau bahasa Indonesianya, nah ini memang kurang lengkap. Tapi kalau diambil terminologinya yang menggunakan kata istiqomah itu tadi ada mudawamah, ada mulazamah, ada istimror, ya, minimal 4. Ini mencakup kalau kita paham itu. Jadi istiqomah itu terminologinya, sinonimnya apa tadi? Mudawamah. Terus yang kedua mulazamah. Yang ketiga istimror, ya, tidak putus.
Itu penting bagi kita. Seringkali kita itu masih terjebak pada istiqomah secara bahasa. Secara bahasa. Kalau istiqomah secara bahasa itu berarti istiqomah yang sifatnya kondisional. Kan? Kalau lagi semangat, ya kan? Ramadan kan istiqomah tuh sampai khatam. Ya kan? Nah, nanti setelah Ramadan istirahat. Itu namanya istiqomah secara bahasa. Ini lagi belum terkabul doanya, tahajud malam dilaksanakan terus sebulan, 2 bulan. Begitu doanya dikabulkan, istirahat. Ini namanya istiqomah secara bahasa. Lagi sakit, apalagi sudah dibayang-bayangi awas tuh, mati lo, gak tahu. Istighfar, masalah dekat kepada Allah. Sakit seminggu, 2 minggu, tambah soleh. Begitu sehat, pulih kembali, istirahat. Nah, jadi selama sakit istighfar bagus nggak? Bagus, tapi belum istiqomah. Secara syar'i itu baru istiqomah secara bahasa. Ya Allah, traweh, wah rajin banget. Kayaknya kalau sholat malam sampai enggak tahajud enggak, itu Ramadan nyesel banget. Sebulan itu istiqomah. Setelah itu nah, ini namanya istiqomah secara bahasa. Begitu. Lagi belum kerja gitu, wah doanya mantep banget lah. Begitu sudah dapat kerja, istirahat. Nah, ini belum istiqomah. Coba tadi istiqomah apa tadi sinonimnya? 1, mudawamah. 2, mulazamah. 3, nah diulang-ulang aja lupa. Ya ngajinya dulu udah kelamaan jadi liput jadi gitu ya. Ya Allah. Tuh apalagi kalau yang umroh, wah kapan lagi nih umroh ya kan? Ya Allah 4 hari, apalagi sekarang mahal kan? Ya Allah 4 hari di Madinah, sekali sholat 1000, wah sholat terus. Pulang umroh istirahat. Itu namanya bukan istiqomah. Begitu. Kalau lagi banyak duit, tanggal muda, infak ringan. Tapi nanti kalau udah gak punya tanggal muda lagi, istirahat. Nah, itu namanya bukan istiqomah. Nah, itu istiqomah tapi secara bahasa. Begitu. Masya Allah. Jadi pahami ya? Bisa pahami. Masih bujangan, wah doanya supaya dapat istri yang solehah. Rajin doanya. Gitu. Begitu sudah nikah, istirahat. Itu namanya istiqomah secara bahasa. Coba kita kira-kira sudah syar'i belum? Kalau istiqomah yang benar sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, jadi istiqomah yang benar itu sampai mati. Ya. Nah, jadi kita kira-kira nih kalau muhasabah, introspeksi diri, itu masih bahasa apa syar'i? Kan? Ya ngaku dewek-dewek lah, ngaku sendiri-sendiri. Ya Allah, kita masih kadang-kadang aja masih kadang-kadang masih gitu. Bukan kadang-kadang gitu. Kalau bahasanya Pak Sani jarang apa jarang. Gitu. Ya Allah, itu istiqomah. Ya memang ini yang penting kita bangun pada istiqomah. Ya. Karena orang yang istiqomah itu keuntungannya banyak. Keuntungan orang yang istiqomah. Apa masih di keuntungannya? Orang yang istiqomah. Tenang itu artinya diam, mantap. Ngarang aja kondisi tenang. Iya. Jadi apa tadi istiqomah? Mudawamah, mulazamah, istimrariyah. Kan?
Coba terjemahkan, mudawamah itu dawam, continue. Mulazamah itu dibiasakan. Kemudian istimror tanpa terus menerus. Begitu. Sampai kapan? Mati. Itu baru yang benar. Begitu, kan? Kalau rajin sholat ke masjid, habis kerja dari rumah, work from home, ngapain ke masjid? Ntar giliran udah normal, kagak ke masjid. Itu istiqomah selagi COVID. Allahu Akbar. Jadi jelas, jadi makna tadi istiqomah, kan? Ya, kalau orang yang istiqomah jelas tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi kalau yang istiqomah tadi, yang dawam, yang lazim, yang istimror, hidupnya itu selalu didampingi oleh malaikat. Tapi bukan didatangi malaikat Israil, bukan, didampingi oleh para malaikat. Makanya kalimatnya bukan nazala, tatanazzal. Itu kan menunjukkan apa? Ditaksir kalau dalam kaidah bahasa Arab. Jadi terus menerus gantian tatanazzal. Nah, jadi orang yang istiqomah dalam amal itu kan macam-macam. Coba sebenarnya istiqomah tahajud malam, istiqomah. Atau apalagi ke masjid saya mah nggak banyak-banyak lah, yang penting usaha selalu berjamaah. Istiqomah itu namanya tadi istiqomah. Atau istighfar 100 kali. Kemudian apalagi mungkin sholawat sallallahu alaihi wasallam 100 kali sehari. Begitu. Ya, mendoakan orang tua, Allahumma firli wali walidayya, sehari berapa kali sehari? Belum tentu. 5 kali, 5 waktu, itu udah termasuk irit banget itu. Ya. Padahal kalau kita baca 5 menit itu bisa 70 kali. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama Allahumma firli. Jalan ke masjid saja itu bisa 30 kali. Begitu. Punya anak kita, juga punya anak, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Ya kan? Kenapa? Ya tadi karena Allah kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, Allah dalam menerima doa itu kan macam-macam bentuknya. Ada dikabulkan langsung, ada nanti di akhirat, ada lagi dikonversi dengan selamat dari musibah, kan begitu. Nah, semakin sering kita doanya, kita nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi perlu kita pahami tentang itu. Apalagi ini suami. Suami itu kan dalam bahasa fungsional itu sebagai apa? Leader, sebagai amir. Tapi secara job desk manajemen apa itu? Berat banget Bang. Job desk. Iya. Jadi fungsi kan ada fungsi dan tugas. Nah, jadi kalau kepala sekolah itu namanya apa? Fungsi. Fungsinya sebagai kepala sekolah. Tugasnya itu namanya job desk. Kan begitu. Kan? Suami fungsinya sebagai kepala rumah tangga, job desk-nya sebagai ini bener nih nggak ngerti? Roin. Nah, roin itu masalah. Jadi kepala rumah tangga ini, jadi fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Job desk-nya sebagai roin. Nah, sekarang apa makna roin? Ya roin itu bahasa Indonesianya penggembala. Tapi pengertian roin ada berapa Mas Roin? Pertama, roin itu kalau dalam sarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sarah Sahih Bukhari, roin itu maknanya ada 5. Makna roin. Nah, jadi saya sebagai kepala rumah tangga, job desk-nya roin. Mana roin apa itu roin? 1, roin itu adalah menyadari bahwa yang dia gembala bukan miliknya. Itu roin. Jadi kalau kita menggembala istri itu bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Nah begitu. Yang punya hatinya Allah.
Yang bisa menggerakkannya Allah. Secara secara job roin, kita hanya mengarahkan, menasehati, membimbing. Masalah dia mau tidak mau serahkan kepada Allah. Itu namanya roin. Jadi pahami ya, ini satu nih roin itu ya. Makna roin. Nggak ego. Ya, Nggak ego jadi. ya kira-kira begitu. Mana ada penggembala kambing? Rasul pernah menjadi karyawan penggembala kambing. Apakah dia yang punya? Bukan. Jadi kayak tukang parkir gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa memiliki. Nah itulah penggembala. Maka ketika kita sudah saya suruh sholat ya Allah anak saya, kan begitu. Sudah saya kasih pelajaran ya Allah. Sudah saya sekolahkan dia ya Allah. Yang punya hati siapa? Punya hatinya Allah. Dia tetap milik hamba Allah. Nabi Nuh itu 950 tahun, kurang apa dia sebagai seorang nabi? Kalau kita baca ayatnya surat Nuh, ya Allah, ya kan? Qala Rabbi inni ja'altu qaumin lailan wa nahar, siang malam dia ngajak itu. 950 tahun. Itu bukan diem. Tapi job desk-nya tadi dia hanya menggembala, mengarahkan, ngasih tahu, nasihati. Hakikat dia bukan miliknya tapi milik Allah. Begitu. Makanya ketika setelah selesai Robbana hablana, itu jangan berhenti. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wah, itu bisa puluhan kali. Begitu. Nah, termasuk pada anak. Ya Allah, saya sudah usaha untuk anak saya Allah, tapi yang punya hatinya Engkau ya Allah. Nah kan, Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Masa Allah itu 50 kali. Coba bayangkan Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, doanya itu sampai tua rentak untuk meminta itu. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya Pak Iwan? Jadi roin itu nggak merasa, gua amirnya, wah, pokoknya kuning hijau terang. Itu namanya berlebih, melebihi makna roin. Gitu. Ya kan? Orang Nabi saja innaka latahdi man ahbabta. Pamanmu bukan hak kamu untuk memberi hidayah. Tapi bagaimana Nabi mengajak dengan paling utama, paling sempurna cara mengajaknya. Tapi karena yang punya hati adalah Allah yang maha tahu layak mendapatkan hidayah atau tidak. Bisa dipahami? Nah, jadi Pak Iskandar tugasnya cuma gampang. Istriku waktunya taklim, jadi waktunya di rumah, waktunya ngajar, gitu kan? Waktunya ngaji. Tapi dikasih tahu melulu, bacanya Quran jarang, gadget melulu, doakan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Begitu ya Allah. Nah, bisa dipahami ya Pak Taiwan ya? Itu tadi job desk ya. Maka ada istilah fungsi dan tugas. Nah, fungsi ibu di rumah adalah ro'iyah, ya kan? Pendamping, partner suami. Job desk-nya apa? Nah, job desk-nya tadi menjaga, merawat, mendidik sesuai dengan kapasitas sebagai seorang istri. Satu ya. Yang kedua nih, namanya penggembala. Yang kedua, ro'in itu yang kedua adalah mengantarkan gembalaannya kepada apa yang menjadi tujuan. Coba, saya ingin tahu tujuan berumah tangga itu apa? Yo. Karena itu. Tujuan berumah tangga apa? Banyak. Iya, ridho Allah. Ya kan? Tujuan berumah tangga satu, kan? Ini namanya tujuan berumah tangga satu, menyalurkan. Ulang lagi nih, jadi. Ulang lagi. Satu, nih menyalurkan kebutuhan biologis. Kan itu. Makanya kata Nabi, supaya aman, biologisnya terpenuhi, mata nggak rusak, farj nggak salah, nikah. Kan begitu ya maksarot sabab manis tato'ah. Nah, zuyina linnasi hubus syahwat. Jadi tujuan menikah satu, supaya hasrat biologisnya itu tersalurkan, tapi dalam syariat, dalam ridho Allah, dalam naungan kehormatan.
Jadi kalau sudah nikah masih jelalatan berarti lupa tujuan. Maka kata Nabi, kalau ketemu yang cantik di jalan nggak kuat pulang segera gitu. Lihat istrinya begitu, lihat waduh parah lihat istrinya. Makanya nanti tahu antara hak dan kewajiban gitu, ya kan? Apalagi yang biasa di luar, ya Allah, roisnya kan banyak di luar nih. Ya, godaannya banyak itu. Lebih di luarnya di kantor, kantornya Jakarta lagi. Waduh, masya Allah, puyeng di jalan nggak pulang-pulang. Wah itu mas supaya irit aja kali. Irit ya. Ya gitu ya. Loh itu tujuan nikah satu. Yang kedua apa tujuan nikah? Supaya aman, tentram. Makanya disebut lintas gunung ilaiha. Karena kalau nggak nikah ini nggak tenang-tenang. Maka benar ini kong, kan? Begitu almarhum nggak ada, nikah lagi memang ketenangannya di situ Allah terangkan. Jadi nggak perlu lagi ditutup-tutupi. Ya kan? Bangga sebagai seorang jomblo, nggak perlu dibanggain jadi jomblo, bangga. Orang ketenangan hidup itu dengan ayatnya jelas, kurang apa lagi? Lias gunung ilaiha. Baru yang ketiga nih tujuan menikah adalah mempersiapkan generasi. Nah, kan, masya Allah. Waja'alalakum min azwajikum banina wa hafada. Allah jadikan dari pasanganmu itu keturunan anak cucu yang banyak. Jadi tujuan menikah itu tadi tiga itu. Bisa dipahami Pak Lewat. Kalau ibadah orang beriman nggak usah ngomong ibadah, itu udah jelas. Kalau beriman, ya kan? Nikah ibadah. Nah tadi spesifiknya begitu. Tersalurkan hasrat. Kedua tenang, sakinah, ya kan? Nggak lagi kemana-mana. Yang ketiga mempersiapkan generasi. Tujuan menikah. Nah ro'in, nah ini ro'in nih. Kerjaannya ro'in adalah tadi mengantarkan yang menjadi tanggung jawabnya ke tujuan. Nah, tujuannya apa? Itu dipahami ya. Nah kalau nggak tahu tujuan nanti orang namanya nggak tahu tujuan, lebih banyak kesesat di jalan. Penting untuk kita memahami itu baru makna ro'in. Mungkin hadisnya udah dari dulu kita baca. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ul. Apa makna ro'in? Nah, karena kenapa kok setiap para nabi semuanya itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ma ba'asallahu nabiyyan illa yar'a ghanama. Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali pernah mereka menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu adalah latihan jobtis. Maka ada istilah dua tadi, fungsi dan tugas. Setiap orang pasti begitu, fungsinya apa, tugasnya apa. Fungsi itu biasanya kedudukan, jabatannya apa. Baru tugasnya itu namanya jobtis. Nah, saya suami iya, tapi jobtis Anda apa? Ro'in. Apa itu mana ro'in? Nah, yang kedua, ro'in itu artinya apa tadi? Mengantarkan setiap gembalanya ke tempat yang menjadi tujuan. Tujuannya kita apa? Banyak kita yang sendiri nggak paham tujuannya. Penting ya, masya Allah. Ya? Ya tujuan anak kan bisa menjadi ada tiga dalam Al-Quran. Bisa jadi fitnah, bisa jadi qurrata a'yun, bisa menjadi aduun. Nah, kalau sebagai seorang muslim pasti tujuan keluarga itu sampai ke surga. Begitu. Ya kan? Sampai kemana? Ke surga. Sampai didoakan tadi. Makanya orang yang istiqomah, orang yang selalu didampingi oleh malaikat. Kalau malaikat mendampingi, kerjanya ngapain? Mengawasi. Jadi kalau malaikat mendampingi itu surat Ghafir, surat 41, 8, 9, 10 itu kerjaannya malaikat kalau mendampingi manusia. Beda kalau setan yang mendampingi. Kan? Ya. Kalau setan mendampingi manusia, apa? Nah, ini kan jadi pelajaran juga bagi kita. Jadi orang yang istiqomah akan mendapatkan di dunia satu, selalu didampingi oleh malaikat. Ngapain malaikat mendampingi itu? Dia selalu memintakan ampun kepada Allah. Itu surat Ghafir ayat yang ke-8, 9, 10. Yang kedua, dia selalu berdoa, ya Allah, luaskan rizkinya dan ilmunya. Doa malaikat.
Yang ketiga, selamatkan dia dari api. Yang ketiga. Yang keempat doanya, ya Allah masukkan dia ke dalam surga bersama siapa? Bapaknya, ibunya, anaknya yang soleh dan pasangannya yang soleh. Kenapa? Karena kalau di surga kenikmatannya lengkap, jomblo gak enak. Coba masa ibu punya rumah bagus tapi jomblo enak gak? Gak enak. Makanya malaikat doanya begitu, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga Aden bersama anaknya, bapaknya, keturunannya, pasangannya. Reuni, ya kan? Sampean gajian, istrinya di Lampung apa di kampung, enak enggak? Mau dikasih istrinya dipegang aja, enggak enak ya? Lo begitu. Karena apa? Karena indikasi orang bahagia itu kalau dalam hidupnya bisa berkumpul dengan orang-orang yang dekat. Itu indikasi orang bahagia. Selalu ngumpul, ya? Makanya salah satu gadget itu merusak kebahagiaan karena dia membuat sekat-sekat kecil, nggak pernah ada perkumpulan. Lebaran, kenapa kita senang Lebaran? Punya duit ngumpul sama saudaranya. Coba punya duit, apa dapat gajian, dapat bonus, pisah, nggak enak. Karena memang kebanggaan dapat apa-apa itu kalau bersama keluar. Makanya malaikat doanya begitu, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, lengkap di sana makanan semua fasilitasnya, tapi jomblo nggak enak bersama anaknya. Subhanallah. Itu yang keempat, doa malaikat itu. Yang kelima, waqihimus sayyi'at. Ya Allah lindungi dia dari segala bentuk mara bahaya di dunia. Coba bayangkan, itu doa malaikat. Jadi untung nggak orang istiqomah? Untung. Makanya tapi istiqomah yang sampai jadi nggak dong-dongan, nggak kondisional gitu, ya kan? Ya, jadi mau istighfar silahkan yang bisa saja, tapi continue sampai mati. Itu baru akan berkesan dalam hidupnya. Jadi amal, kenapa istiqomah itu menjadi amal yang paling dicintai Allah? Karena amal yang paling berkesan bagi seseorang kalau dia sanggup menjaganya, meskipun sedikit. Saya nggak punya amalan banyak ya Allah, tapi seumur hidup saya atau hampir separuh hidup saya habis untuk untuk sholat duha. Itu saja. Wah, itu menjadi amal yang luar biasa. Jadi amal yang bisa dibanggakan meskipun sedikit, yang continue berapa tahun? Gitu ya. Ya Allah. Punya Pak Sani semuanya cita-cita, ya Allah saya sudah 3 tahun ini istighfar sehari nggak kurang dari 100 kali. Tapi continue di luar sholat. Ya Allah. Itu bisa dibanggakan ya Allah. Nggak banyak amal saya ya Allah, hanya yang bisa saya dawamkan istighfar 100 kali. Itu sudah luar biasa. Itu indahnya tadi istiqomah. Saya baca Quran memang nggak lancar, tapi setiap hari selembar, setahun dihitung 360 lembar dia baca dalam keterbatasan. Yang dihargai oleh Allah bukan khatamnya, bukan lembarannya, tapi kontinunya itu yang menjadi kebanggaan dia. Jadi pahami ya para iman ya, itulah pentingnya istiqomah itu. Bukan kita saja yang diperintahkan oleh Allah istiqomah, Nabi saja diperintahkan fastaqim. Wahai Nabi, istiqomahlah Anda. Nabi. Coba. Apalagi kita. Nah, jadi pahami ya. Jadi kalau orang istiqomah, pendamping hidupnya siapa? Malaikat. Begitu. Kalau orang nggak istiqomah, pendamping hidupnya biasanya. Nah, setan itu kerjanya ngapain? Kan tadi malaikat. Nah, kalau malaikat yang berdampingin tadi 5 tuh. Surat apa tadi? Ketemu. Ada ayatnya benar? Ketemu belum? Nanti tatonya salah surat dicariin di rumah nggak ketemu. Iya, benar. Sudah betul, udah. Betul udah dibaca belum? Sudah. Gofir surat ke-40 1 ayat yang ke-8 tuh dari alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil sampai ayat yang ke berapa tuh? Ke-9. Jadi 7, 8, 9 surat Gofir.
Nah, tapi kalau yang mendampingi setan, yaidukumul fakro. Setan itu kerjaannya cuma bisik-bisikin, nakut-nakuti. Kamu kalau infak melulu miskin, baca dzikir melulu miskin, taklim melulu miskin. Itu kerjaannya setan. Kerjaannya setan itu membisikkan itu. Nah, yang ngomong ini bukan ustaz. 268 surat Al-Baqarah, as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, setan itu selalu membuat penasaran orang terhadap fahsya, perbuatan asusila. Selalu itu. Ya Allah, itu namanya setan. Kerjaannya begitu. Melihat istri sendiri enggak tertarik, melihat istri orang lain, itu namanya setan membisikannya begitu. Fasa, begitu kira-kira. Kalau bahasa anak muda, ya apa? Rumput tetangga lebih hijau kata mas saya. Oh, itu kan bahasa yang indah itu. Ya Mas Arif ya, jangan lihat saya Mas Arif, lihat dia. Yang ngomong etis. Begitu loh, itu kita sebutkan. Masya Allah. Nah, semuanya itu kenapa? Karena memang pendampingnya tadi siapa? Tuh, surat Al-Baqarah. Kalau surat apa lagi? Itu yang tentang Allah mengharamkan khamr wal maisir wal ajram risur. Al-Maidah 91 92. Yuqiumul adawah. Setan itu kerjaannya kalau mendampingi manusia itu tadi. Jadi pengennya itu setan melihat orang itu benci, bermusuhan, gak akur, itu namanya setan. Gitu loh. Namanya setan itu kerjanya begitu. Ya Allah. Kita kan banyak yang kebalik-balik ya kan? Kalau sama orang lain akrab, kan? Saudara seibu, saudara seayah. Padahal secara nasab kan deketan mana? Lebih akur dengan orang lain. Itu kan jadi salah kaprah. Sama-sama muslim, sama yang lain lebih akrab dibanding dengan keluarganya sendiri. Alasannya karena tadi, habis dia anak seayah sih, anak seibu sih, anak apa lagi dan macam-macam gitu kan? Nah, itu semua kerjaan siapa? Setan. Lagi, ya namanya hidup kan nasibnya beda-beda, nggak ada yang sama. Kakak beradik boleh satu kandung, satu cetakan, tapi nasibnya beda. Nah, setan pintar bisikinnya di sini. Dan nggak usah main ke tempat adikmu, dia udah jadi orang sukses, kamu nggak bakalan dianggap. Itu namanya setan kerjanya begitu. Gitu. Nanti dibisikin lagi sama orang yang miskin. Gak usah main-main ke sana. Orang malas yang miskin dulu. Begitu. Orang yang kaya ngomong begitu sama adiknya yang miskin. Loh, ini namanya setan kerjaannya tadi. Ya, membisikkan permusuhan, adawah, wal baghdha. Itu kerjanya setan. Jadi kalau lagi nggak senang sama tetangganya, kenapa? Karena nikmat, itu setan. Nah, gitu. Kok ada ada nggak nyaman dengan saudaranya, itu bukan sedang didampingi oleh ayat begitu jelas. Karena kalau fitrah manusia coba kembalikan, seneng mana melihat orang itu akur sama nggak akur, itu fitrah, pasti senengnya akur, nggak mungkin enggak. Tapi kenapa kalau dia bertentangan dengan fitrahnya, pasti ada yang membisikkan. Kalau malaikat nggak mungkin, berarti nah, begitu kan jelas, subhanallah. Nah, itu keuntungan orang yang tadi apa? Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Masya Allah, makanya penting istiqomah. Ya, jadi besok mulai hari ini istiqomah apa? Coba subhanallah. Luar biasa itu. Mungkin sekarang masih belum hafal doa. Kita kalau mau mengukur kesungguhan, coba para hewan dites satu-satu sama Rois. Doanya apa? Anda doanya setiap hari apa sih? Boleh jadi kita doanya itu pun belum tentu paham. Masya Allah. Kadang-kadang ada masih Iwan atahiyat saja nggak tahu artinya. Padahal itu atahiyatulillah wassalam. Paham nggak? Pokoknya begitu. Nggak masuk. Loh, berarti ini perlu diperbaiki. Gitu. Allahumma baik-baik alhamdulillah. Hafal sejak berjamaah. Allahumma baik. Artinya tahu nggak? Ya pokoknya api lah. Kira-kira bagus. Dan coba bayangin. Loh, ini kan jadi ada yang penting. Subhanallah. Bisa dipahami Pak Rewan? Bisa. Nah, lanjut. Istiqomah yang kedua apa janjinya di dunia?
Allah takhaf. Allah takhaf. Takhaf itu artinya apa? Kan ada dalam bahasa Arab itu takut itu ada khauf, ada lagi khasyah, ada lagi banyak itu ya takhaf. Jadi kerjaan hati atau bukan tuh takut tuh, rasa takut, Hati. was-was, khawatir. Itu kerjaan apa? Hati. Orang yang istiqomah itu jauh dari was-was, dari gundah, dari cemas. Itu orang yang istiqomah. Masya Allah. Disebutkan itu Allah takhafu. Jadi takut, khawatir, was-was, cemas jauh dari orang yang istiqomah. Lanjutannya, wala tahzanu. Nah, orang yang istiqomah, ya Allah, apalagi putus asa, sedih karena kehilangan sesuatu, sedih karena tidak sukses, sedih karena nggak ada, Masya Allah. Jadi sama-sama sedih juga itu apa? Kerjaan fisik apa psikis? Psikis. Jadi rasa takut itu psikis, khawatir itu psikis, ya kan? Semuanya itu psikis. Nah, makanya yang memberikan jiwa itu jauh dari takut, khawatir itu apa? Allah. Waladzi anjala saki. Hati itu Allah. Maka orang-orang yang istiqomah, orang yang mentalitasnya kuat, orang yang istiqomah. Kenapa? Itu disebutkan Allah takhafu wa la tahzanu. Kesimpulannya itu orang yang mentalnya kuat. Begitu. Masya Allah. Dia nggak pernah khawatir. Gimana anaknya mau sekolah melulu? Saya niat, mudah-mudahan dia sekolahnya sampai perguruan tinggi. Oh nggak khawatir, kita punya Allah. Kita hanya ya Bismillah. Orang yang istiqomah itu Masya Allah. Disebutkan itu orang yang mentalitasnya kuat. Begitu ya. Kalau kemarin kaitannya infak, ini sudah kewajiban infak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Allah akan ganti anfik yunfak alai. Orang yang berinfak diganti lebih banyak. Begitu. Jadi nggak ada kekhawatiran. Dia punya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Nah, dalam hidup ini kan kita banyak mendapatkan sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Kalau itu hitungan matematika kayaknya tekor hidup saya. Kalau hitungan matematik. Tapi nyatanya kan banyak yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Itulah hidup. Kan? Subhanallah. Makanya istiqomah. Masya Allah. Dengan tadi syaratnya di depan apa tadi? Supaya kita menjadi orang yang itu. Jadilah apa yang Allah mau. Itu rumusnya itu sebenarnya di situ. Ya kan? Kalau kita kaji dalam Al-Quran kan banyak itu istighfar, pintu rizki, berbuat baik, pintu rizki. Apalagi? Nah, kan? Makanya dalam Al-Quran itu kadang-kadang sampai 11 pintu rizki, pembuka pintu. Padahal intinya satu, jadilah Anda apa yang Allah mau. Kepada orang tua jadi apa? Berbakti kepada orang tua. Ya kan gitu. Dapat harta apa yang Allah mau? Infak. Punya dapat harta mencapai nisab apa yang Allah mau? Zakat. Begitu. Lagi waktu lapang punya saudara apa yang Allah mau? Silaturahim. Begitu. Bagi orang yang salah kepada kita, maafkan. Kita berbuat salah kepada orang lain, minta maaf. Jadi orang yang Allah mau. Itu pintu rezeki, jaminan dari Allah. Bisa dipahami ya kalian ya? Itu hebatnya itu namanya orang mentalnya kuat. Begitu. Besok siapa yang mau umroh? Saya mau umroh. Gak kebayang duitnya dari mana? Bismillah. Besok mau korban gak? Saya mau korban. Kalau udah berpikir sudah kemarin, itu udah membatasi diri sendiri. Saya korban besok. Padahal belum terbayang itu. Loh. Kenapa? Karena punya Allah. Dipahami ya kalian ya? Nah, baru nanti di akhirat satu yang Allah janjikan. Apa? Wa abshiru bil jannah. Satu. Loh ini juga nggak main-main. Dari di dunia itu orang boleh mengucapkan selamat. Selamat Anda karena sukses. Selamat Anda bisnisnya lancar. Selamat Anda lulus kuliah. Selamat. Tapi nggak ada yang boleh mengucapkan selamat Anda ahli surga. Ada nggak yang boleh mengucapkan itu? Nggak ada. Hanya Rasul yang boleh, itu pun biiznillah. Kata Rasul, dia calon penghuni surga. Dia calon penghuni surga. Ini calon penghuni surga. Abu Bakar calon penghuni. Hanya Rasul yang diperbolehkan. Itu pun karena izin. Masya Allah. Berarti mahal nih para iwan predikat masuk surga.
Tapi orang yang istiqomah sudah Allah nyatakan, kabarkan kepada dia, surga milik dia. Coba bayangkan. Fa'absiru, coba. Jadi Allah langsung yang menyampaikan itu. Perintahnya kepada Rasul, sampaikan wahai Muhammad kabar gembira kepada orang yang istiqomah, surga milik dia. Masya Allah. Baru diterangkan di sana oleh Allah, apa yang pernah dia minta di dunia belum dikabulkan, matastahi anfusukum, nanti di sana sudah disediakan semuanya. Itu indahnya istiqomah. Subhanallah. Bisa dipahami para ikhwan? Yo, jadi istiqomah sudah ya. Nah, lanjut tadi ro'in, nah, kan tadi ro'in satu. Apa tadi? Menyadari bahwa gembalaannya bukan milik dia. Begitu. Anak kita memang anak kita. Secara biologis keturunan kita. Tapi yang punya jiwa dari sinilah nanti seperti Nabi Nuh saja, itu tadi ayatnya dibaca tadi. Nabi Nuh saja sampai salah persepsi. Kenapa? Saking beratnya ujian. Jadi betapa beratnya ujian gelombang di luar kapal itu sampai membuat dia linglung. Sampai dia berdoa, kan tadi. Inna ibni min ahli. Anakku itu keluargaku ya Allah. Nabi loh begitu. Tapi Allah nyatakan, innahu laisa min ahli. Itu bukan keluargamu wahai Nuh. Jadi Nabi Nuh saja sampai salah persepsi. Masya Allah, tuh bayangkan Nabi Nuh, ya mungkin karena linglung tadi, karena dia kedekatan batin, siapa sih yang punya anak sudah tahu itu kan dia tersesat tuh, namanya terbawa baper, namanya terbawa perasaan. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Maka Allah nyatakan laisa min ahli, memang secara biologis itu anakmu, tapi secara akidah bukan siapa-siapamu. Nah, ketika dia meminta, kata Allah, la tas'alni ma laisa laka bihi. Jangan kamu meminta sesuatu yang kamu nggak paham tentang itu. Sampai digitukan coba Nabi Nuh. Jadi ketika dia minta anaknya itu diaku sebagai keluarganya, itu bukan berdasarkan ilmu, itu hanya berdasarkan perasaan saja. Masya Allah, coba luar biasa. Nah, jadi yang pertama tadi, yang kedua ro'in itu mengantarkan, gitu kan? Pasti nggak ingin menyesatkan. Namanya gembala, apalagi karyawan seperti Rasul menggembala kambing, kan tanggung jawabnya bagaimana kambing ini makan kenyang, aman dari segala bentuk para bahaya. Itu ro'in, gitu loh. Jadi antarkan dia. Nah, makanya yang ketiga ro'in itu, yang ketiga memahami segala keinginan yang diaspirasikan oleh anak dan keluarga. Tahu anak ini senangnya ini, istri ini senangnya ini, itu. Tapi mengetahui itu tidak untuk diikuti. Begitu. Dia akan menuruti apa yang menjadi keinginan gembalaannya, asal ujung-ujungnya selamat. Itu baru yang diikuti. Subhanallah, itu namanya ro'in. Nah kalau ro'in semuanya, hei saya lepas dari kamu, terserah kamu bing, mau makan kemana aja terserah. Itu bukan penggembala namanya, bukan terserah kamulah senangnya mau rumput yang mana. Gembala bukan itu, bukan penggembala itu namanya. Apa namanya? Bukan penggembala, kan nggak mungkin begitu, ya kan? Diarahkan, ini loh, walaupun itu rumputnya hijau tapi punya tetangga. Nah, gitu ya tadi kan. Lo namanya gembala. Kalau kamu makan ke sana, saya nggak menjamin keselamatanmu. Bisa-bisa kamu malah dilempar batu sama orang. Kan begitu. Tapi tahu keinginannya sudah ngelirik-lirik begitu. Lurus, makan gitu. Lo itu namanya ro'in. Ya kan? Sudah tahu bahwa anak itu kalau nggak dibiasakan sholat, nantinya nggak akan pernah sholat. Itu sudah tahu. Maka jangan ikutin, kasihan kalau dia nggak, kalau sholat subuh, kasihanmu itu sebenarnya tanpa dasar ilmu. Itu Masya Allah. Coba orang yang biasa sholat, tanyakan pada dia, kapan Anda mulai tahu kewajiban sholat? Nggak tahu. Kenapa? Karena dia menyadari ketika sudah balik wajib sholat, sudah latihan panjang sebelumnya, baru dia katakan saya sholat. Tapi kalau tiba-tiba ketika balik baru disuruh sholat, dia akan mudah meninggalkan sholat tanpa perasaan dosa.
Nah, kalau ditanya sejak kapan kamu tidak meninggalkan sholat, nggak tahu tuh. Yang saya ingat bapak selalu ngajak saya sholat sejak kecil. Itu membiasakan, begitu ya. Jadi tadi tahu kalau keinginannya tahu sama orang tua apalagi sama anak. Kasihanlah lagi main masa suruh baca Quran. Tahu kita. Jadi tahu kesenangannya, tapi kita tidak boleh mengikuti semua yang menjadi kesenangan. Begitu. Tahu kalau istri kita itu senangnya shopping, tapi tidak setiap hari suruh shopping. Ada waktunya shopping, ada waktunya di. Kita tahu kok. Nah, itu namanya ro'in. Tapi kalau ro'in tinggalin duit, blok terserah kamu ngapain. Itu bukan ro'in namanya. Bos. Kan beda kan? Bos sama ro'in kan beda. Lu itu ro'in dong bahasanya, makanya tadi saya sebutkan. Ro'in itu secara bahasa job desk, ya kan? Tapi kalau imam, amir itu secara fungsional, jabatannya. Harus dibedakan mana fungsi, mana tugas. Nah, tugas kita itu ro'in. Nah, berapa tadi? Ya. Yang keempat nih makna ro'in, mengetahui potensi anak, jumlah anak. Begitu. Mana ada gembalaan ditanya, gimana? Gembalaan ditanya, gimana? Insya Allah aman bos. Lo amannya berapa, waktu berangkat berapa jumlahnya? Kira-kira 6. Nah, gitu kan. Begitu pulang berapa? Kira-kira 6. Itu namanya bukan ro'in. Kalau ro'in tahu amannya itu berangkat 6, pulang. Kalau kira-kira kan bisa 5. Nah, begitu. Itu ro'in. Coba ro'in di sini Depok, berapa iwannya semuanya? Kira-kira berapa? Nah, kalau kira-kira berarti bukan ro'in. Loh iya, karena nanti yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap kepala. Kullu unasin bi imamihim, dengan imam mereka, amir mereka. Makanya harus ada furqan, ada ikhwan yang pernah baiat, tanyakan Anda masih baiat apa enggak? Karena ini menyangkut ro'in. Begitu. Harus jelas. Jangan sampai anak tetangga diakuin, itu di luar tanggung jawab. Anak saya 5 itulah yang akan saya pertanggungjawab. Jadi ro'in itu tahu siapa, berapa yang menjadi tanggung jawab. Masya Allah, itu ro'in. Jadi mentang-mentang anaknya yang taat satu dia anggap ro'in, anaknya cuma satu yang lain gak dianggap. Salah. Nah, jadi ro'in itu tahu berapa yang menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah. Itu namanya ro'in. Ro'in yang keempat maknanya mengetahui jumlah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, bisa dipahami Pak Iwan? Wah, luar biasa itu kalau makna. Makanya hadisnya sudah lama. Nah, kita baca, tapi kadang-kadang perlu diulang dengan syarah penafsiran yang jelas supaya kita paham. Baru nanti kita koreksi dalam rumah tangga kenapa nih, ya kan? Kalimatnya sederhana, wa ashiruhunna, rumah itu akan tetap seperti awalnya sakinah mawaddah warahmah asal di dalamnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi terjadi pergaulan yang baik. Nah, pergaulan yang baik itu kalau harmonis antara hak dan kewajiban itu seimbang, itu baru harmonis. Nah, Masya Allah. Jadi kayak tadi, kenapa? Oh, ini suaminya mentang-mentang apa? Dia yang punya apa? Dia yang punya usaha. Nah, istrinya hanya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Jadi tadi kelihatan kayak Tuhannya, padahal dia penggembala. Gitu kan, jadi beda menempatkan ya. Pokoknya, nah kalau bahasa Jawa pokoknya itu namanya bukan penggembala. Masya Allah. Atau sebaliknya, suaminya nggak kerja, yang kerja istrinya, nggak mau diatur. Nah, itu kaitannya wa ashiruhunna. Karena tidak ada keseimbangan antara pergaulan yang harmonis itu penunaikan kewajiban dan hak. Nah, di situ sebenarnya persoalannya. Subhanallah. Maka kalau dalam Al-Quran sangat sederhana. Apa sih syarat supaya dipertahankan mawaddah sakinah warahmah setelah menikah? Karena sakinah mawaddah warahmah itu memang pemberian dari Allah. Makanya disebut wa min ayatihi. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu pemberian dari Allah. Tapi bagaimana mempertahankannya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu saja. Oh, mungkin boleh jadi kurang harmonis karena ma'rufnya itu. Saya ngomong tapi ngomongnya nggak ma'ruf. Nah, ngomong nggak ma'ruf itu kalau bentak didengar ma'ruf nggak? Kan gitu kan? Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu yang dikenal, diketahui orang itu baik.
Tongok ngomelin bagus nggak? Nggak bagus. Mana ada orang pernah ngomong ngomel itu bagus? Nggak ada. Nah, berarti mungkin saya nih cara ngomongnya kurang makruf, atau saya mengarahkannya kurang makruf, atau saya menegurnya kurang makruf, atau mungkin saya cara bermusyawarahnya kurang makruf. Mungkin di situ tuh kendalanya, fasyiruna bil ma'ruf saja sebenarnya. Dari istri juga begitu. Kenapa ya kok suami saya kok nggak sejalan dengan, mungkin saya cara mengkritiknya kurang ma'ruf, ngasih masukannya kurang ma'ruf, cenderung bukan mengasih masukan tapi mengarahkan. Loh, kan begitu. Nah, jadi intinya wa asiru bil ma'ruf. Luar biasa, subhanallah. Nah, jadi itu makna ro'in yang keempat. Ya. Yang kelima, ro'in itu mengetahui potensinya. Jadi memang ya tadi dekat mengetahui potensinya. Ini anak ini kalau suruh ngapal cepet. Nah, sementara ini kalau suruh ngapal lelet, jangan dipaksain. Nah, gitu kan. Jadi tahu potensinya. Oh, kalau anak ini belajar tekun, tapi biasanya kerjanya kendor. Kalau ini yang lain-lain lagi nih, kerjanya sergap, tapi pelajarannya lemah. Orang kan punya kelebihan. Ya kan kecerdasan itu beda-beda. Dan pinternya sekolah tidak menjamin rezeki. Banyak yang sekolahnya pinter nganggur, tapi banyak yang sekolahnya pas-pasan malah jadi bos. Banyak nggak? Begitu. Jadi kita juga kenapa mesti kita tahu potensi anak kita, potensi makmum kita? Karena nanti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak ada orang yang tidak bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hada batila. Sampai orang nggak bisa berjalan saja dia ada manfaatnya. Begitu. Ini maksudnya ro'in itu memahami potensi. Bisa dipahami ya? Kalau tiba-tiba nanti tuanya minta air susu kambing, ro'in itu tahu kambing itu yang susunya banyak. Nah, kira-kira begitu ya. Ini namanya memahami potensi. Kalau nanti sewaktu-waktu tuanya pengen daging muda, nah ya daging kambing muda, dia tahu kambing yang ini nih muda. Jadi pengen daging muda disembelih yang udah kolot, nggak nyambung gitu kan. Pengen susu seger yang dipencet yang sudah nggak punya air susunya. Itu namanya nggak memahami potensi. Atau dia nggak pusing-pusing, minta apa saja yang penting kambing yang terdekat. Nah ada juga. Itu namanya bukan ro'in. Suruh ukhuwah dia, suruh musyawarah dia, suruh ngambil mal dia. Loh ini namanya nggak memahami potensi, bukan roh. Wah luar biasa kalau kita menggali ro'in. Kenapa Rasulullah menyebutkan al-imamu ro'in? Kenapa kok sudah disebut imam kok ro'in? Imam itu fungsinya, ro'in itu job listnya, tugasnya. Itu saja penekanan, saya ulangi. Pertama, kita sikapi hidup ini dengan dua, bersyukur dan bertakwa. Yang kedua, jangan sampai kita salah persepsi, karena kemuliaan itu bukan pada harta, kedudukan dan kemewahan, atau sebaliknya kehinaan itu ada pada kemelaratan dan kemiskinan, tapi kemuliaan hidup itu ada pada ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah. Lihatlah semua, kita melihat saudara kita, hewan kita, jangan dengan salah persepsi. Oh kamu salah hidupnya makanya miskin, nggak ada ya. Kalau begitu kita berarti salah persepsi. Semua udah ada garis hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwa ada saudara kita yang memang maju, usahanya maju, bisnisnya maju, kita turut bahagia. Tapi juga jangan lepas, awas, hati-hati. Kalau Allah ingin menguji seseorang, kadang-kadang dibentangkan segala kesenangan supaya tidak salah tetap istiqomah. Yang kedua, ini menjaga kehidupan berjamaah dan juga menjaga keutuhan rumah tangga. Tadi pahami hadis Nabi tentang fungsi dan tugas. Fungsinya sesuai dengan fungsi masing-masing, job disk-nya sebutannya adalah roh. Ada berapa tadi makna roh ini? 5. Yang terakhir yang saya sampaikan, pahamilah salah satu kisah dari para nabi dalam Al-Quran, karena itu menjadi
barometer perjuangan kita menegakkan kehidupan bersama. Barometernya itu. Nanti kalau kita nggak punya barometer, nggak punya ukuran, nggak punya pembanding. Padahal para nabi dikasahkan dalam Al-Quran itu hanya sebagai pembanding. Untuk motivasi, nabi saja perlu pembanding. Nah kalau kita, Masya Allah, amat sangat membutuhkan di samping para nabi. Makanya tadi PR-nya, pahamilah kisah tentang nabi. Ya, apa? Tantangan dakwah al-jamaah perspektif kisah nabi. Surat apa tadi? Hud ayat 24 sampai 29. Kenapa kok saya lebih kedepankan ini? Karena inilah sementara yang mungkin sangat relevan dengan perjuangan kita. Kenapa? Masih dalam kondisi banyak kekurangan, gitu ya. Dan pemerintahannya untuk kita insya Allah masih tidak terlalu besar. Beda nanti ketika sudah mulai membesar, tantangannya pasti seperti Nabi Musa. Karena itu dicurigai sebagai tadi apa? Negara dalam negara. Itu nanti pembahasannya tentang Nabi Musa, kemenangan dakwah al-jamaah, perspektif kisah Nabi Musa. Belum saya bedah tentang ini, tapi ini saja PR. Mudah-mudahan nanti talim di sini lagi sudah hafal semua tuh, sudah hafal semua surat Hud. Itulah kalau nggak PR ya minimal dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.